Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan multikultur dalam pembelajaran IPS. Yang pertama itu adalah pengertian dari multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan institusionalisasi dan keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam suatu nation state, seperti bahasa, bidang-bidang atau sistem hukum, kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan dan perumahan, pendidikan, dan bidang lainnya. Pengembangan model pendidikan multikultur harus diorientasikan pada yang pertama itu adalah menanam pemahaman dan kesadaran akan keberagaman dalam kesatuan. Terus yang kedua, mengintegrasikan domain multikultur secara holistik ke dalam beberapa mata pelajaran. Terus yang ketiga, pengembangan konsep dan generalisasi pokok pendidikan multikultur. Terus yang keempat, model pengorganisasian materi pendidikan multikultur. Terus yang terakhir, pengembangan model penilaian kompetensi multikultur. Adapun model dari pendidikan multikultur itu adalah yang pertama, mengetahui dan pemahaman terhadap keberagaman. Terus yang kedua, sikap dan keterampilan hidup dalam keberagaman. Terus yang ketiga, sikap dan keterampilan bertoleransi, berdemokrasi, dan berempati terhadap sesama. Yang keempat, ketertanggapan dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi konteks keberagaman dalam kehidupan real di masyarakat. Menurut Bank tahun 1995 terdapat model pendidikan multikultural yang berkembang, yaitu yang pertama, mengajar kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain atau yang disebut cultural difference. Terus yang kedua, hubungan manusia atau human relation, membantu siswa dalam melakukan percampuran antar kelompok. Yang ketiga, single group studies, yakni program yang mengajarkan hal-hal yang memajukan pluralisme tetapi tidak menekankan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Yang keempat, pendidikan multikultur melalui reformasi pendidikan yang menyediakan kurikulum serta materi pelajaran yang menekankan kepada adanya perbedaan siswa. Terus yang terakhir, pendidikan multikultur yang sifatnya rekonstruksi sosial. Terus Bank juga menurut Bank tahun 1995 menawarkan 3 model pendidikan multikultur yang layak dikembangkan di Indonesia. Adapun yang layak itu yang pertama adalah memasukkan pendidikan multikultur secara terintegrasi dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Terus mengembangkan atau mengadakan satu bidang kajian atau mata pelajaran khusus tentang multikultur dalam kurikulum sosial. Terus yang ketiga, menjadikan pendidikan multikultur sebagai paradigma dalam pengembangan kurikulum nasional. Terus menurut Tiller tahun 2004, Oliver tahun 1991, dan Schrader tahun 1992 ada 6 konsep umum pengembangan pendidikan multikultur, yaitu rektukultur dan identitas budaya lokal sebagai manifestasi jawaban globalisasi. Terus kedua, kebudayaan Indonesia yang holistik, yakni mewujudkan sistem nilai keindonesiaan di tengah sistem keberagaman. Terus yang ketiga, konsep pendidikan multikultur normatif, bukan sekedar deskriptif, sehingga tidak hanya mendeskripsikan adanya pluralitas, melainkan mengembangkan misi untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia.
Terus yang keempat, pendidikan multikultur merupakan suatu rekonstruksi sosial, yakni sebagai alat untuk melihat kembali kehidupan sosial yang ada. Kemudian yang kelima, pendidikan multikultur di Indonesia memerlukan pedagogik baru yang tidak hanya terbatas dalam pendidikan di sekolah. Terus yang keenam, pendidikan multikultur juga bertujuan untuk mewujudkan visi kebangsaan di masa depan serta etika berbangsa. Tujuan dari pendidikan multikultur menurut Roharjo tahun 2005 adalah yang pertama, meningkatkan konsep dan pemahaman diri. Terus yang kedua, meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain dan masyarakat bangsa lainnya. Terus yang ketiga, meningkatkan keberterimaan dan pemahaman terhadap keberagaman, konflik sosial, budaya nasional, budaya dunia, nilai diri, dan perilaku sosial standar. Terus yang keempat, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis dan sintesis terhadap masalah yang timbul dan pluralitas masyarakat. Terus yang kelima, berpikir terbuka saat dihadapan pada masalah. Terus yang keenam, meningkatkan pemahaman terhadap sejarah bangsa. Terus yang ketujuh, meningkatkan nasionalisme dan penghargaan terhadap bangsa lain. Terus metode mengajar yang visible untuk dikembangkan dalam pendidikan multikultural itu yang pertama adalah modeling. Terus yang kedua, trials and errors. Terus yang ketiga, values clarification technique. Terus yang keempat, conflict resolution. Terus pengembangan model pendidikan multikultur juga ada. Yang pertama, pengembangan personalitas seperti fisik, emosi, intelek, etika, dan moral. Terus yang kedua, mengembangkan pengetahuan dasar tentang masyarakat dunia atau seperti humanitis, pengetahuan, keterampilan, terus sosial dan teknologi, sosial ekonomi, pengalaman praktis, dan multikulturalisme yang bermakna bagi kehidupan. Terus yang ketiga itu mengembangkan kreativitas. Terus keempat, pengintegrasian pendidikan multikultur dalam pendidikan nasional dengan porsi yang proporsional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.